Oke, kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali bersama kalian semuanya di video kali ini di YouTube channel kami M&M Enterprises 2020, dan kontennya adalah Planet Earth What's Going On Chit Chat with Mariska. Dan saat ini yang akan chit chat dengan Mariska adalah teman saya yang cantik dan baik hati, Lia Applegate. Selamat sore Lia, senang bisa ada di sini ya. Terima kasih untuk Selamat waktunya. sore juga. Ya, ini off ya hari ini ya. Hari ini off, kerja cuma dari hari Senin sampai hari Kamis. Oke. Hari Jumat hanya untuk kamu. Terima kasih sudah mengundang saya untuk chit-chat di YouTube kamu. Ya, terima kasih juga ya, ini YouTube channel ya. I appreciate it too. Terima kasih. Salam buat Jerry ya, sudah repot-repotin ngurus-ngurusin kita berdua. Oke Lia, itu apa kabarnya? Ini sumringah sekali ya, karena sebagai supporter yang sangat excited dengan kejadian kemarin itu sekarang udah mau dilantik ya, sukses ya. Supporternya Joe Biden yang setia. Ya. Oke. Ini kalau kita bisa throwback Lia ya, kalau nggak keberatan kita throwback cerita ke belakang. Itu Lia kan sekarang kira-kira udah 20-an tahun ya, lebih ya, 24 tahun di Amerika ya. Iya. Itu waktu yang 24 tahun lah di sini di Amerika. Separuh hidup Lia di Amerika. Sudah di sini. Iya, itu kalau bisa cerita dari awal tuh sebenarnya tuh gimana tuh sampai Lia tuh bisa ada di Amerika, bisa memutuskan ya sama pindah. Masih muda loh waktu itu, lagi cantik-cantiknya waktu itu. Ya, waktu itu pas kebetulan rumah tangga saya lagi berantakan, terus saya sama juga ya. Ya. Kan juga dulu ya, sekarang baik-baik. Iya. Terus teman ya sama inilah, teman memperkenalkan saya dengan suami saya almarhum. Terus sebenarnya saya nggak mau pindah ke sini sih, ke Amerika, karena sering lihat film-film di Amerika begitu ya, film-film Amerika itu terlalu keras, terlalu ini. Tapi lama-lama begitu saya di sini, karena saya harus menyesuaikan diri, harus bahasa susah, terus harus drive kemana-mana sendiri, jadi pusing ya. Bulan pertama saya di sini, dulu itu telepon masih mahal ya. Bulan pertama saya di sini, suamiku bayar untuk telepon saja 1.300 satu bulan untuk telepon. 24 tahun lalu itu banyak. 1 menitnya $3.50. 1 menit. Terus Lia ngomongnya berjam-jam. Ngomongnya sih enggak, cuman karena orang Indonesia ya. Kita orang Indonesia, family itu nomor 1. Kekeluargaan. Jadi keluarga tuh nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi ya mau nggak mau. Tapi suamiku itu suami almarhum suamiku, itu ngasih taunya dengan pelan-pelan sekali. Kalau kamu dikumpulin duit, kamu bisa pulang ke Indonesia, bisa ngomong seperlunya, bisa ngomong unlimited. Dibanding telepon ya, itu dia. Jadi itu datang tuh ke sini itu karena mau nikah, jadi jodoh. Sudah nikah, saya udah nikah di Indonesia. Oh, ketemu di mana? Ketemunya di Indonesia. Suamiku itu kerja di Indonesia. Dia punya kontraktor di APTN. Nah, terus dia juga habis cerai, saya juga lagi proses cerai. Akhirnya kita sama-sama karena saling membutuhkan gitu ya, perceraian. Akhirnya ya kita terus, dia sih sebenarnya pengennya saya
hidup bersama dulu gitu ya. Tapi saya seorang Indonesia kan Ya, tidak sama, ya, mungkin kita hidup nggak, bersama. ya. Iya, akhirnya tanpa pacaran gitu, cuma dalam waktu 2 bulan, ya 2 bulan gitu, dia langsung propose me di Singapura, terus sebulan kemudian kita kawin. Masih berarti waktu nikah pertama itu dengan almarhum itu Lia masih di Indonesia. Iya. Ya, tinggal berapa ya, lama? Anakku itu dia namanya Rizka ya. Kamu namanya Marisa. Saya anakku Rizka. Dia itu lahir di Indonesia. Bapaknya juga orang Indonesia. Tapi almarhum suamiku adopsi dia. Gitu ya. Jadi ya sama aja kan, anaknya Lia dan anaknya. Iya. Oke. Terus kapan tuh pindah ke sini? Nah, waktu itu tahun 1995. Sementara dia di IPTN udah mulai goyang ya, udah mulai goyah keuangan gitu. Terus udah hampir ada keributan. Terus kebetulan dia dapat panggilan lagi dari Boeing. Akhirnya dia decided balik lagi ke Boeing. Nah, sementara waktu itu kenapa saya akhirnya nggak mau ke Amerika karena pasporku hilang. Ada yang ngambil. Lagi mau buat green card. Ada yang ngambil briefcase saya. Akhirnya ya briefcase saya itu, tapi selamat sih karena di briefcase itu nggak ada uang sama sekali. Akhirnya ya mau nggak mau lah ngikutin suami gitu. Tapi suamiku untungnya gitu, suamiku tuh sabar. Sampailah saya di sini, tapi di sini ternyata nggak seindah yang dibayangkan. Opportunity, ya. Ya awal-awal dari semua yang saya cicet, mereka semua bilang awal-awal struggle dengan apa ya, belum punya banyak teman. Iya, society different. Ya, itu jadi susah gitu. Jadi mulai dari situ kayak makanan, terutama makanan. Kalau aku Lia nggak terlalu begitu, itu pengalaman aku ya. Aku nggak terlalu begitu dengan makanan karena aku juga suka American food, suka. Cuman kata suamiku dia nggak terlalu itu karena kan nggak agak gimana gitu kan, nggak begitu, kurang sehat lah, unhealthy. Tapi jangan sering-sering gitu. Nah terus dari situ Lia di sini mulai menata karirnya di sini. Terus kita sempat ngobrol sebelum itu, katanya Lia bilang sekolah ini sekolah itu banyak banget yang diambil. Sampai bingung ini kita maunya ini mau kemana sebenarnya, saking sekolah sana sini. Ya, di sini tuh ya, pertama saya, gimana ya, ya namanya saya orangnya nggak bisa diem, pengennya kerja, meskipun di Indonesia saya kerja muter-muter sana pindah sini pindah sana, karena pengen ini ya, ambisius ya. Terus di sini katanya, ya tapi bahasa Inggris, kendala bahasa Inggris itu kita belajar kan dengan formal ya, tapi begitu di sini kan kita harus conversation ini itu gitu kan. Akhirnya dapatlah sekolah dulu, ESL, English Second Language. Nggak tahu kalau kamu dapat ya. Terus kebetulan ada teman katanya, ESL free kamu ini, tapi kamu harus benar-benar emang kamu nggak bisa. Ya udah, kalau misalnya kamu bisa, seolah-olah kamu nggak bisa aja. Akhirnya dari ESL itu kita pengen naik, ESL pengen naik, terus setahun di sini ya, 1,5 tahun. Terus akhirnya masih ESL nggak cukup ya. Akhirnya waktu itu belum ada internet, belum banyak internet. Ada sih, tapi nggak banyak, saya belum begitu ini gitu ya. Terus ada di koran gitu ya, untuk sekolah dental assistant. Kayaknya saya maulah di dental assistant karena kerja untuk bukan untuk language ya, untuk energi gitu. Saya banyak energi. Akhirnya itulah sekolah di situ tahun
awal 99 ya. Saya mulai kerja di dental assistant. Tapi tapi lama-lama 1-2 tahun bosen. Akhirnya pengen sekolah, pengen kerja yang pakai dress up gitu. Yang memakai dress up, akhirnya sekolah lagi gitu. Kebetulan saya suka fotografi, suka art. Akhirnya saya ambillah graphic design. Graphic design, ilustrator, and stuff like that. Terus akhirnya kerja juga sih di newspaper. Dari situ Cuman nggak lama pindah lagi. Enggak, cuman waktu itu newspaper kan decline karena sekarang banyakan semuanya ke online. Nah, udah dari situ kebetulan juga suamiku meninggal. Terus saya kerjaan juga cuman akhirnya dikasih nggak banyak hour gitu, cuman kalau ada. Jadi saya cuman di bagian wine ya. Kebetulan saya juga suka wine. Akhirnya saya di wine sebutnya Fine to Wine gitu, magazine. Tapi dia setiap bulan, jadi kerjaan saya tuh nggak banyak gitu. Okay. Akhirnya pas kebetulan suamiku ada accident happen. Saya keluarlah dari situ, do nothing. Habis do nothing, akhirnya lama-lama juga gitu. Temen bilang, hampir juga saya mau ketagihan. Suamiku tahu, sama suamiku yang ini, tahu hampir ketagihan judi, gambling, kasino. Kenapa? Karena banyak di rumah? Karena saya saya biasa sama suamiku dikasih istilahnya dikasih petunjuk gitu. Ini kamu bagusnya gini-gini. Terus suamiku meninggal. Akhirnya saya lost somewhere gitu kan. Sebelum saya ketemu suamiku yang ini. Terus saya lost somewhere. Saya pengen tinggal di rumah itu saya nggak suka. Bukan nggak suka ya. Banyak memori gitu. Akhirnya ya bad and good ya. Terus dari situ kayaknya kalau ke kasino kan banyak orang, terus rame terus lighting, terus nggak pernah tidur gitu. Di sini tapi di Seattle kasinonya? Iya. Saya tinggal pas di Everett. Saya tinggal di Everett. Terus akhirnya dari situ terus ya kebetulan saya suka fotografi, punya ini gitu. Terus akhirnya ketemu suamiku yang ini, terus saya cerita juga bahwa saya hampir addicting sama kasino. Itu emang pernah menang? Biasanya tuh kalau pernah menang itu addict. Ya. Pernah menangnya sekali, kalahnya 100 kali. Masa dia nggak tahu itu kan trik kasino untuk menarik. Kasih menang dulu awal-awal. Saya pernah menang. Saya pernah nggak ini ya. Mungkin diantara saya mungkin habis puluhan, bukan saya pamer gitu ya, tapi bunch of money lah gitu ya, nggak usah dibilangin berapa gitu. Tapi ya mungkin dalam waktu itu saya menang bisa dihitung ya. Bisa dihitung pakai jari, tapi kalahnya nggak bisa dihitung pakai jari. Nah dari situ saya cerita juga sama suami. Kalau misalnya uang yang kalah itu bisa untuk beli mobil 2 atau 3. Jadi akhirnya. Tapi ya. Kalau saya itu mantan atlet bridge ya. Jadi itu soal kartu itu nggak asing. Tapi saya bukan kartu. Saya mainnya bukan main kartu, main mesin. Oh, kayak jackpot No, pokoknya main mesin roulette, apa aja. Roulette. Dan enggak, bukan mesin kasino mesin. Yang dia nih kalau di sini yang punya, kalau di Washington kan yang punya mesin untuk kasino gitu kan orang Indian ya. Nah,
mungkin kalau suami tapi ya itu, tapi saya cerita semua ke suami, saya bilang jangan dengar dari orang ini, dengar dari saya. Kalau saya tuh pernah hampir ketagihan sama kasino. Dan sekarang enggak lagi. Once a while saya pengen main, tapi harus dengan dia karena saya punya terkontrol gitu ya. Biar terkontrol, biar ada yang kontrol. Saya punya pengalaman main juga dulu, cuma sekali waktu itu di Macau. Kasino Taipan. Ya bukan Kasino Taipan, itu yang hotel yang kita main Lisboa. Waktu itu saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, itu tahun 90-an gitu. Main sekali. Ada tuh namanya jackpot, kita main, disuruh-suruh, dipaksa-paksa main, atau kita nggak mau. Akhirnya karena dipaksa-paksa main, menang, dapat tuh banyak koin-koin, ditukar, suruh main lagi balik, aku nggak mau, aku bawa pulang. Sekarang mesin yang gitu nggak ada. Iya, sekarang mesin yang itu nggak ada, tapi saya juga. Itu dulu 90-an. Iya. Tapi ya untunglah bisa cepat menyadari itu. Kalau itu bahaya, kalau adik tuh mau duit, mau dapat bikin duit banyak juga tetap mau habis habis itu ya. Itu ada dari situ saya di titik mana begitu kenal suami saat itu? Atau enggak, tapi atau sadar benar udah lah, nggak stop, udah nggak, ini nggak berguna ini nggak. Waktu itu saya gini ya. Saya mikir gitu, uang berapapun bakal habis. Terus uang saya dari mana lagi? Terus hari itu saya trigger pengen main gitu, karena kita udah mau addicting gitu ya. Begitu udah di tengah jalan, saya pikir, gimana kalau uang itu saya beliin baju saja. Akhirnya beloklah saya ke mall. Nggak jadi ke kasino, akhirnya saya ke mall, beli baju lah satu. Bajunya masih ada, saya gantungin, ini baju memori. Iya, baju ini baju memori mau ke kasino, saya belokin beli baju itu gitu. Oke. Terus kan kalau di mall kan kita lupa ya, karena di mall juga kita pengen beli ini, pengen ini gitu ya. Terus hari itu akhirnya dari situ saya waktu itu juga sering suamiku, saya bilang, suami yang sekarang gitu ya, saya pengen ke kasino, dia hayu, oke. Mau ini oke. Saya sama teman, saya pengen kasino, oke. Tapi saya tahu diri gitu, karena udah nggak ini gitu ya, saya jadi tahu diri, keadaan diri saya gitu. Sekarang saya harus selalu ngirim ke Indonesia untuk anak-anak yatim. Sementara saya di sini uang dibuang-buangin. Begitu akhirnya ya. Akhirnya jadi sekarang jadi lebih tertib dan ya luar biasa. Lebih tertib. Ya, nah. Terus ada teman yang nyuruh saya kerja. Akhirnya kerjalah saya jadi babysit. Demi untuk kill the time gitu. Jadi untuk oh my God, Lia, untuk biar busy aja. Astaga. Tapi itu berlangsung berapa lama, Lia? Waktu judi? Iya. Waktu judi itu mungkin ada hampir 2 tahun lebihan lah gitu ya. Sampai saya udah begitu habis kawin gitu ya, kadang saya akhirnya ya gimana ya, teman katanya mau kumpul-kumpul di sini, ternyata balik lagi ke kasino, kumpul-kumpul di sini balik lagi ke kasino. Akhirnya sekarang kalau ada mau kumpul-kumpul di mana, party di mana ada orang yang birthday gitu, mau di mana, di kasino saya avoid gitu. Enggak. Takut kebablasan lagi. Oke. Itu emang daya tariknya emang beda, tapi di Indonesia kan kita nggak boleh ya, di sini mungkin karena jadi ada tempatnya, memang ada tempatnya kan, jadi ya karena nggak tahu gimana ya, tapi ya emang itu kadang atmosfernya beda mungkin, atau
Mungkin di situ ada gas yang untuk biar kita rileks, mungkin gitu. Oke, oke, dari situ menikah dan akhirnya jadi hobi apa gitu yang akhirnya kalau misalkan pengen itu hobi. Sekarang kan juga semua karena COVID-19 kan semua jadi kan dia cuma kerja berapa jam pulang itu kan lebih sekarang banyak di rumah ngapain aja. Nah, waktu tahun 2016 saya itu pulang ke Indonesia. Terus teman saya di sini, anaknya sekolah di sini. Terus baliklah ke Indonesia. Begitu ke Indonesia, dia itu Dia itu ngajarin saya decoupage. Jadi decoupage itu jadi kita decoupage itu jadi kita kasih kayak semacam tas dari straw, terus kita kasih gambar-gambar apa gitu, terus kita paint deco. Kita pernah lihat di rumah Lia itu dia bikin sendiri ya. Handmade berarti ya itu. Iya. Akhirnya dari situ saya belajar sama dia gitu, terus diajarin. Pulang dari Indonesia itu saya beli tas-tas straw itu sampai banyak banget gitu ya. Saya bawalah ke sini. Terus saya suka bikin buat apa saya nggak pakai. Akhirnya ada di sini teman saya kerja itu dia selalu ada collect money ya, fundraising untuk Wounded Warrior. Akhirnya saya bilang kalau mau ya silahkan aja ini. Akhirnya dia dibuatin lah buat auction gitu. Lumayan buat ngasih-ngasih lah gitu. Oke. Seberapa bikin sehari bisa berapa? Enggak sih, mungkin satu tas bisa 3 hari. Tas 3 hari. Tapi kan hanya untuk karena kerja juga. Apalagi waktu pertama lockdown. Waktu pertama lockdown kan saya 2,5 bulan saya nggak kerja kan. Saya nggak kerja itu saya yang pertama karena tisunya saya gunting-guntingin dulu. Udah saya gunting-guntingin, terus saya kan karena tisu ada 3 lapis. Boleh nggak? Ada 1-2 contoh kah? Masih ada. Bentar ya, saya ini ya, bentar ya, saya ambil ya. Oh. Tapi ini saya beli tas ini di sini. Beli tas ini di Bali banyak ya. Di Bali banyak. Hah? Di Bali banyak. Iya. Mahalan mana di Bali sama di sini? Sama aja. Saya kebetulan ini beli di Nordstrom, ada sale dari harga mana ya? Dari harga 100 berapa? Cuman jadi 29. Tapi ini terus tapi di Bali banyak Joli ya, di Bali, Jogja. Iya, saya beli dari Bali. Teman saya ngasih tahu nih kalau mau beli tasnya di situ. Nah, jadi misalnya ini tisu kan. Nah, tisu ini saya gunting-gunting. Gunting ini kan tisu ini saya gunting, udah digunting gitu. Ini ada 3 level, ada tiga level gitu. Diambillah yang pertama tuh, misalnya ada 2-3 level. Diambil pertama, terus masukin ke sini, dilem. Nah, terus kalau tasnya kena air? Ya ini kan untuk summer, jadi nggak kena air. jadi di situ ada warningnya, nggak boleh kena air. Tapi ya ini kan yang ini belum saya kasihin, saya masih banyak yang mau saya kasihin. Ini hasil lockdown. Dapat ini sama. Tapi itu juga membuat kita aktif, kreatif gitu ya. Walaupun ada yang hal-hal seperti ini, kita tetap kreatif. Oke. Dan Lia kan aku kalau nggak salah ingat, Lia pernah cerita soal ada orang tuh yang waktu Lia ngurusin itu kali ya, visa atau apa tuh yang ada yang
suka nakal gitu waktu calo-calo gitu, sempat ada yang itu menjadi korban. Ya, cerita saya jadi bertekad menjadi American citizen itu tahun 2004. Ya, tahun 2004 saya tuh masih ini ya, bingung gitu. Saya cinta Indonesia, tapi saya juga pengen tinggal di sini gitu. Terus dari situ saya pulanglah ke Indonesia. Begitu pulang ke Indonesia itu kan, kita kalau pulang ke Indonesia kita dikasih ini ya, dikasih selembaran kostum untuk masuk ke Indonesia gitu. Nah, saya tulis semua kata yang jaga itu katanya salah lah. Kalau salah kenapa mesti ngasih dari airplane, right? Terus saya disuruhlah pindah ke sana. Udah pindah ke sana, disuruhlah pindah ke sini. Dibal-balin gitu. Hanya karena saya mungkin pakainya pakai baju PJ, pakai pijama gitu. Ya, mau ke Indonesia ngapain harus pakai baju perlinti, kan nggak mungkin. 18 jam, 20 jam di airplane gitu. Saya mau pakai yang baju yang nyaman. Yang comfortable kan. Nah, itu sebelum itu masih siapa ya dulu ya presidennya tahun 2004. By the way. 2004, sekarang kan 2020. Waduh ya, sorry. Sekarang mau 10. Mungkin ini ya, Gus Dur. Masih SBY. No. SBY mungkin ya. Tapi emang di situ di airport itu sangatlah banyak sekali inilah. Nah, ternyata itu banyak calo-calo di situ. Orang anak-anak, sementara kan banyak ini ya, banyak TKW yang dari Arab mungkin dari Arab atau dari mana gitu kan. Terus mereka itu emang nggak bisa ngisi formulir itu. Saya ajarin ini kalau mau ngisi ini, kasih teman-temannya, kasih tahu. Terus akhirnya disitulah saya ngamuk. Di airport udah lagi capek, di airport ngamuk. Saya bawa anak saya. Nah, saya bilang sama anak saya, kamu tinggal di sini, saya mau bantu orang ini, saya mau ini gitu ya. Terus ada orang dengerin, saya dengar aja, anak itu mah nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Tambahlah ngamuk saya. Jangan pegang anak saya. Nah, udah itu dari situ pulang ke Amerika, saya nekat lah jadi American citizen. Itu dulu ya. Terus udah itu tahun 2004 2006 balik ke Indonesia kan. Saya balik lagi ke Indonesia, udah jadi American citizen. Bolak-balik. Nggak ada yang ini. Terus akhirnya karena saya ada bagusnya gitu ya, saya ketemu lagi sama saudara, habis check-in saya keluar lagi karena pengen ketemu saudara lagi, masih pengen last minute lah ya. Akhirnya saya udah dari situ balik. Terus akhirnya saya ngomong sama penjaga di situ di airport, Pak, ternyata orang Indonesia itu menghargai turis daripada menghargai warganya sendiri ya Pak. Kenapa Bu? Karena waktu saya masih paspor hijau, saya kayak nggak dihargai. Sekarang saya paspor biru, saya dihargai. Kan salah Pak, saya bilang gitu. Harusnya waktu masih hijau ya. Harusnya waktu masih hijau lah, biar tapi nggak tahu sekarang ya. Sekarang kayaknya nggak tahu, karena saya juga kan sekarang udah pakainya paspor biru terus gitu kan. Sekarang kayaknya tertib deh. Sekarang tertib ya, nggak banyak calo. Kasihan kan orang yang kerja keras di luar negeri gitu ya. Terus pulang-pulang dicaloin sama dibohongin sama calo-calo gitu. Kan kasihan. Ya. Benar nggak sih? Oke, kita pindah ke keluarga, boleh nggak Lia? Boleh. Boleh. Beda budaya kan, itu gimana menyesuaikan. Maunya ini, kita maunya ini.
suami suka ini, kita suka itu gitu. Kan katanya kalau kita suami istri gitu ya, kita saling menghargai pendapat kamu, pendapat saya, kemauan kamu, kemauan saya, kita ambil di jalan tengah. Itu menurut saya. Terus saya sebelum sama jadi suami sekarang ini suami yang ketiga. Suami pertama orang Indonesia. Terus suami kedua ya yang meninggal. Terus suami sekarang ini orang Kanada aslinya, tapi tinggal di sini. Sekarang udah jadi American citizen gitu. Nah, tapi ya begitu. Saya orangnya pengen apa ya? Bukan kita bikin bukan perjanjian ya. Jadi saya cinta kamu juga cinta saya. Mudah-mudahan saya bilang gitu ya. Tapi saya beginilah adanya, kamu begitu, saya akan hargai apa yang kamu ini, dan saya juga pengen kamu hargai saya, sebelah gitu. Jadi kita ambil jalan tengah. Ya. Ya. Sesimpel itu. Iya, saya sih merasa begitu, jadi suamiku tuh suami yang pertama, suami yang kedua, yang maksudnya suami bule pertama dan suami bule yang kedua. Semua itu dua-duanya itu banyak hobi. Dan saya nggak pernah melarang hobi dia untuk jangan atau tidak, karena itu kesukaan dia. Apapun yang dia lakukan, apapun yang ini, selagi nggak cross the principle. Maksudnya jangan sampai nyakitin saya lah, jangan sampai gitu. Jadi terserah. Lo gue kan bahasa Indonesianya ya. Tapi asik juga. Tapi saya lihat tuh Gary itu hobi yang motor besar, motor gede, itu laki-laki banget tuh. Lia ikutan ya, Lia ikut. Saya karena itu tadinya pertama ya, ini dalam waktu 5 tahun dia ganti motor 5 kali. Mungkin 6 tahun 5 kali. Kalau Lia pertama saya ganti mobil berapa tahun sekali? Lia ganti mobil berapa tahun sekali? Kalau suami tahu. Ya itu suamiku dua-duanya begitu, punya impulsif. Kalau saya mau, tapi saya orangnya nggak ini ya. Jadi gini, dia punya motor, karena saya uncomfortable gitu ya, akhirnya saya nggak pernah ikut sama dia. Akhirnya lama-lama ganti lagi gitu. Terus sekarang itu saya bilang oke, sekarang coba saya mau ikut kamu gitu. Akhirnya sekarang ya kita pakai motor, saya duduk comfortable gitu. Jadi ya kita kemana-mana, oke, ayo gitu. Enjoy. Untuk menyenangnya. Maksudnya hobi apa yang suami Lia itu ikut? Kalau misalkan Lia suka ini, itu ya suami Lia itu ikut. Jadi saya kan hobi saya apa ya? Hobi saya kan kumpul-kumpul sama orang-orang, sama teman-teman. Dibawa itu saja. Gary dibawa. Kalau itu iya saya bawa kayak waktu kita ada Jokowi ya. Iya kan, yang ininya Jokowi itu loh, yang apa ya, syukuran Jokowi kan saya bawa suami. Yang saya ruin dia nyanyi pas Indonesia, terus saya ruin nyanyian dia kan. Terus 17-an. Saya selalu bawa. Tapi kalau kita orang Indonesia ya, kadang karena udah tradisi mungkin ya, ada arisan. Ya kalau arisan saya nggak pernah bawa dia. Karena khusus perempuan. Karena khusus perempuan gitu. Terus dianya nggak fun, sayanya juga nggak fun. Nggak fair untuk saya, orang saya setiap hari ketemu dia. Nggak fair untuk dia kalau saya sama dia terus, nggak fair untuk sama teman saya. Kalau saya sama teman saya, nggak fair untuk dia gitu. Jadi lebih bagus ya dia kemana, saya kemana. Ya, kalau saya, kita tuh ngintil kemana-mana bareng. Mungkin karena saya masih baru ya, saya belum terlalu. Terus kamu udah drive belum? Drive, aku ke sekolah waktu udah aku di sini drive dari
Desember 2018 drive-nya. Terus ini Ah, September. Dan ah, sekolah drive sendiri, drive tapi sendiri. sekarang kan nggak sekolah online, jadi nggak drive. Ah, 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 ah. Pertama tuh aduh Iya. tempat nyasar pertama kali itu telepon suamiku lagi, please jemput, aku nggak tahu aku di mana. Ya lo, Saya orang tukang nyasar. Kalau sampai sekarang saya tukang nyasar. saya cuma satu kali itu nyasar, kecuali sekarang kan tapi lebih memilih area yang deket-deket. Kalau disuruh drive sendiri ke rumah Lia, nyasar pasti nggak nyampe-nyampe sampai besok kalau drive ke rumah Lia jauh kan. Ya, saya. Mhm, mhm. Ya kan Lia aja masih udah 24 tahun masih suka bingung Saya apalagi. selalu nyasar kalau kalau jalan kemana. Tapi ya kalau yang dekat-dekat kerja ini enggak sih. Tapi kalau misalnya kita pergi kemana yang orang nggak tahu rumahnya baru pertama gitu, pasti nyasar. Nyasar kemana dulu gitu. Tapi kan sekarang banyak ada GPS, banyak GPS gitu. Iya, habis suamiku mau tuh dia ngantar kemana-mana, jadi juga jadi merasa ya udah kalau kamu pengen, ya sudah. Oke, Lia, kita nggak terasa udah 45 menit ngobrol ini. Oke, ada itu kah ada rencana apa tuh untuk tahun baru yang baru ini? Adakah sesuatu yang pengen Lia dan suami menjadi harapan atau rencana atau apa gitu di tahun Ya, yang baru tahun ini, yang 2021. 2021 ini? Ya, saya sih pengen sehat sampai setahun kemudian, sampai awal tahun baru depan. Pengen sehat, tidak ada COVID, bisa kumpul dengan teman-teman lagi, bisa kumpul dengan saudara lagi, bisa bisa visiting my in-law ya, mertua, bisa visiting my sister, my brother ke Indonesia. Sudah overdue tahun 2006 ya 2019 ya saya ke sana waktu kakakku meninggal itu. Tapi kan itu saya nggak mau sebenarnya, nggak ini gitu. Tapi ya kita selalu mudah-mudahan gitu ya. Um, Mudah-mudahan sih dengan adanya pergantian presiden, benar-benar yang normal presiden, dan harapan selalu ada ya. Semoga COVID hilang, semoga semua teman-teman atau orang yang mesti divaksin. Saya sudah. Ya, itu gimana rasanya? Sorry. Saya udah divaksin waktu tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya, minggu Senin kemarin, bukan Senin ini, udah seminggu lebih. Udah seminggu no. Iya, udah mau 2 minggu. Efeknya apa? Nggak ada? Efeknya nggak ada efek sama sekali. Cuman begitu divaksin, saya harus nunggu 15 menit. Karena dalam waktu 15 menit itu reaksi can be happen gitu. Jadi saya suruh nungguin 15 menit, udah nggak ada reaksi, saya balik. Saya mencoba sneaking gitu ya, bawa suami gitu. Nah, maksudnya saya bilang karena ini spesial untuk healthcare kerja. Terus tanpa appointment kita line up, tapi harus bawa sertifikat, bahwa saya kerja di mana gitu. Akhirnya saya license, sorry. Nah, begitu saya kasih license gitu ya, terus saya bilang, oh dua-duanya kamu mau divaksin? Ya kalau bisa, tapi yang kerja sih saya, suami saya nggak kerja di healthcare. Oh nggak bisa, suami harus nungguin di mobil, oke? Okay? Ya berarti kita bukan kerja di healthcare, nggak boleh. belum mungkin ya, kemungkinan awal bulan depan atau mungkin pertengahan bulan depan, kayaknya mudah-mudahan gitu. Terus Joe Biden juga promise gitu dalam waktu 3 bulan itu mudah-mudahan gitu. Satu hari, 1 bulan atau berapa gitu, berapa juta per
per day, right? Per day, 1 juta per day dibilangnya gitu atau gimana? Oke, terakhir nggak ke acara inaugurasi. Nggak boleh. Tadinya sama teman-teman, tadinya kita sama sesama ada yang mau apa ya, organize, kita mau ke sana gitu ya. Tapi saya sih sudah ambil off ya hari itu. Ambil off spesial gitu. Takutnya something bad happen. Orang yang masih nggak nerima Joe Biden jadi presiden, mungkin masih marah, tapi saya tetap aja ambil libur gitu. Terus nonton dari rumah aja kan? Ya. Ya, mau enggak, tadinya saya udah ada rencana, yuk kita mau ke, cuman tiket saya udah ada. Saya punya tiket yang ini ya di cancel ya. Tadinya saya mau pergi ke Washington DC itu tahun kemarin. Tapi tahun 2020. Tapi karena COVID akhirnya di cancel gitu, bukan di cancel ya, di hold gitu. Nah, tadinya saya juga mau ke situ gitu. Ada teman-teman pada organize gitu. Kita bisa ketemu, satu bench orang-orang Indonesia gitu. Tapi ya karena COVID, better safe than sorry later, right? Iya. Oke, Lia. Thank you so much. Terima kasih banyak, Lia. Udah sama-sama, thank you. Salam buat Gary dan semuanya. Oke. Iya. Oke. Bye. Have a nice day. Sama-sama ya. Thank you. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska bersama Lia Applegate, dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hi, welcome back. And here's your tip for the day from Marty. We just heard about mediation and some of the elements of that and how it works. But one of the key parts of mediation that Regina mentioned is the ability to listen clearly. And I think she used the term active listening, where you're making sure you understand what someone else is saying. And when we think, well, how big a deal can that be? And as it turns out, just last week, I solved a relatively significant problem at my job, and it was all about communication, or I should really say lack of communication. So in very general terms, one group was working on building a part of an airplane wing, and they needed this piece that's easily damaged when they install it. And it turns out they damaged one, so they called up the organization that I work with to say we need another part. Well, this organization in the past would always just order another part, and it gets driven from a remote location to our site and then eventually delivered. So 13 hours after the person asked for the part, they got the part. Unfortunately, it's a one-shift operation, so they didn't really get to work on that till the next day. So in their mind, it caused a lot of distress. And it turns out I went through and did root cause analysis trying to say, what's the real issue? And the real issue they're solving is they're damaging the strips. But I can't solve that now. So as a countermeasure to keep the process going but understand it better, what really led to this? And it turns out that when we were busier, people could, if they damaged a part, they had another part right there where it was queued up, and they could use that part, order a new one, and replace the other one, and it didn't matter. Now we're at a slower rate right now. We're producing at a slower rate. When you damage a part, there's no other parts laying there to pick from. So when they sent their email saying that they needed help, they didn't, in one part, there it says comments, turns out they should write, urgently needed, please pull ahead. Please move this ahead. We need it now. And so what took 13 hours one week, the next week, it took 46 minutes. And the general manager in the area thought, well, there's some kind of mistake. We couldn't have got the part there in 46 minutes. Turns out that's exactly what we did, because the process worked. I let everybody in the process know, use this language in the descriptor and you'll get your part faster. And it's where it's a small success, it's huge, because it was people that we thought, oh, they're listening well or talking well and communicating well, and they weren't. Everybody's making these assumptions about how the process works right now. So it's interesting. Adding 2 words to a subject line or a comments line made all the difference in the world. So there's your tip for the day. It's really making sure, how do we really find gaps in understanding of communication, because that's an information flaws.
and how do we correct those defects so that we get better information and better communication, and we're listening. That's a big part of it. Anyway, there's a tip for the day. I'm Marty, and if you haven't subscribed, hit one of these buttons down here and magical things will happen. Thanks for watching, and we'll see you next time. Bye-bye.